Pernah nggak sih terpikir di benak kalian pada satu hal yang dipelajari di sekolah, terus kalian tiba-tiba kayak sadar aja gitu, ngapain ya dulu harus belajar itu di sekolah? Apa sih faedahnya buat hidup kita sekarang? Misalnya nih, pelajaran tentang jenis-jenis tulisan. Nah, coba deh, kalian seperti itu ada faedahnya nggak di kehidupan sehari-hari? Pernah nggak pas kalian kumpul sama keluarga atau main sama teman-teman ditanya tentang jenis-jenis tulisan? Pernah nggak pengetahuan itu ada gunanya di kehidupan sehari-hari? Terus buat apa dong? Terus manfaatnya buat apa? Nah, di video kali ini kita bakal belajar tentang jenis-jenis tulisan dan apa kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Dan kita sangat mendorong kalian buat nonton video ini sampai habis. Kita janji, di akhir video nanti, kita bakal sadar akan banyak hal yang keren, yang berguna banget untuk kehidupan kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari jurusan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Maulidia Chandrawati dari jurusan Akuntansi. Perkenalkan, saya Zulfa Samsudina dari jurusan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maufadila dari jurusan Akuntansi. Kami dari Politeknik FP3 Jakarta, Kampus Pasar Minggu. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, kita bakal jelasin tuh apa itu tulisan. Apa sih tulisan? Kalian tahu nggak? Apa coba? Tulisan adalah hasil dari menulis, bisa berupa karangan, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Apa aja sih jenis-jenis dari tulisan itu sendiri? Untuk jenis-jenis dari tulisan ada 5 macam. Ada narasi, eksposisi, persuasif, deskripsi, dan juga argumentasi. Untuk yang pertama, narasi. Narasi adalah salah satu pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang dirangkai dari waktu ke waktu, yang dijabarkan urutan awal, tengah, dan akhir. Biasanya narasi kerap ditemukan di dalam tulisan novel, cerpen, dan cerita inspiratif. Untuk narasi sendiri ada 4 macam. Yang pertama ada narasi informatif. Narasi informatif adalah narasi yang memiliki sasaran informasi secara tepat dengan tujuan memperluas pengetahuan tentang kisah seseorang. Yang kedua ada narasi artistik. Narasi artistik adalah narasi yang menyampaikan suatu amanat yang terselubung pada pembaca atau pendengar dengan penggunaan bahasa yang logis. Yang ketiga ada narasi ekspositorik. Narasi ekspositorik adalah penulis menceritakan sesuatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Dan yang keempat ada narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang memberikan suatu maksud tertentu, amanat terselubung kepada pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Terus untuk narasi ada ciri-cirinya nggak sih? Kalau untuk teks narasi ada beberapa ciri-cirinya. Di antaranya terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Berisikan tentang cerita kisah dan peristiwa tertentu, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. Eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Terdapat juga jenis-jenis eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Yang kedua, eksposisi proses. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Yang keempat, eksposisi laporan. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Yang keenam, eksposisi berita. Yang ketujuh, eksposisi analisis.
Terdapat juga ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. Yang kedua, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa. Persuasif merupakan karangan yang bertujuan yang mempengaruhi pembacaan untuk berbuat sesuatu. Karangan ini biasanya berisi ide, gagasan, atau pendapat penulis kepada orang lain yang terbukti dan benar. Ciri-ciri persuasif: adanya bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu, harus menimbulkan kepercayaan pembacaannya. Persuasif memerlukan fakta dan data. Deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara jelas dan terperinci. Ciri-ciri karangan deskripsi: menggambar atau melukis sesuatu, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan seperti objek secara terperinci. Pola pengembangan paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi spesial adalah paragraf ini menggambar objek khusus, ruangan, benda, atau tempat. Paragraf deskripsi spasial. Paragraf ini menggambarkan objek khusus, ruangan, benda, atau tempat. Yang kedua, paragraf deskripsi subjektif. Paragraf ini menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan penulis. Yang ketiga, paragraf deskripsi objektif. Paragraf ini menggambarkan objek dengan apa adanya atas sebenarnya. Argumentasi merupakan salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca, berupa penjelasan, pembuktian, alasan maupun ulasan objektif disertakan dengan analog dan sebab akibat. Ciri-ciri dari karangan argumentasi ialah mengubah sikap pendapat atau pandangan pembaca, menghindarkan keterlibatan emosi dan menjatuhkan subjektivitas. Dalam membuktikan kebenaran pendapat pengarang, kita dapat menggunakan pola pembuktian. Berikut ini adalah jenis-jenis tulisan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, autobiografi. Jenis tulisan ini adalah sebuah bentuk tulisan yang menceritakan sebuah cerita atau menulis kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang tersebut. Jadi, kalian pun bisa menulis sendiri untuk jenis tulisan ini. Autobiografi ini ditulis berdasarkan dengan pengalaman, kenangan, dan lain sebagainya. Para penulis biografi pada umumnya menggunakan pada sejumlah besar dokumen dan sudut pandang, sedangkan untuk autobiografi itu sendiri lebih difokuskan pada kenangan si penulis. Akan tetapi, jika memang Anda belum merasa siap untuk memulai proses jenis tulisan ini, kalian dapat menulis di buku harian atau jurnal yang digunakan untuk catatan. Jadi, dengan banyaknya catatan atau jurnal yang sudah kalian buat, suatu waktu bisa dijadikan autobiografi untuk diri sendiri. Yang kedua, ulasan buku. Ulasan buku adalah mengulas buku dari seorang penulis buku, apakah buku itu memiliki ulasan yang baik atau ulasan yang jelek. Tentunya mengulas buku ini, kalian harus secara menyeluruh membaca isi buku tersebut hingga kalian bisa merasakan sendiri bagaimana isi buku yang digambarkan. Nomor 3, sketsa karakter. Sketsa karakter adalah menggambarkan secara singkat karakteristik orang tertentu. Biasanya dapat ditemukan jenis tulisan seperti ini di dalam koran-koran dan buletin humor. Yang keempat, komik atau cerita bergambar. Komik biasanya dikemas dengan cerita-cerita lucu. Kalian dapat menemukannya di buku-buku komik dan di koran, tetapi relatif sedikit. Deskripsi. Deskripsi dapat digunakan untuk menulis fiksi dan non-fiksi. Isi ceritanya biasanya disajikan kepada seseorang, aktivitas, atau objek. Cerita fiksi yang menceritakan tentang orang-orang atau peristiwa yang tidak nyata, literatur, dibuat hanya imajinasi dari seorang penulis. Sedangkan non-fiksi adalah urutan untuk setiap cerita yang informatif untuk menginformasikan gambaran sumber daya manusia dengan jujur dan akurat, bahkan membuat
sebuah artikel tentang pembuatan deskripsi produk termasuk dalam tulisan non-fiksi karena begitu jelas bahwa objek dijelaskan. Yang keenam, buku harian atau diari. Nah, untuk jenis ini semua orang pastinya bisa. Cukup dengan buku harian, kalian bisa menulis semua catatan harian kalian. Kalian dapat membuat cerita perjalanan hidup sendiri, menjelaskan apa yang pernah terjadi pada kalian, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, karangan. Karangan adalah bagian singkat dari tulisan dengan tema tertentu atau subjek, biasanya dalam bentuk prosa dan biasanya berupa analisa, spekulasi, atau informasi. Yang kedelapan, fabel. Fabel adalah jenis tulisan yang menggunakan hewan yang berperilaku dan berbicara sebagai kelompok orang. Ini bisa juga dikelompokkan dalam dongeng, contohnya dongeng si kancil mencuri timun, si kancil dan buaya, si kancil dan monyet, dan masih banyak lagi. Yang kesembilan, jurnal. Jurnal adalah catatan tertulis harian, suatu kejadian, pengalaman, dan pengamatan. Ini biasanya bersifat pribadi yang mungkin dibagikan dengan orang lain ataupun tidak dibagikan juga karena kaitannya lebih personal. Yang ke-10, surat. Surat merupakan sebuah komunikasi baik secara tertulis maupun dicetak yang ditunjukkan kepada individu, perusahaan, dan lain-lain. Biasanya dikirim melalui pos dalam amplop dan itu dilakukan biasanya dengan tulis tangan. Baik teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan di video kali ini. Kami ucapkan terima kasih.